perilaku psikologis, yaitu yang diteliti kepala sekolah ya. Iya, bro. Nah, kepala sekolah. Teori siapa yang digunakan? Teorinya Ralph Schweitzer dan Tapia Rutter, bro. Rap, Tentang manajemen stres. rap apa? Switzer? Yes, Ralph Schweitzer Hah? dan Tapia Rutter. Ah, Dan Tapia Rutter. buku apa itu? Dalam buku Principle of Organizational Behavior. Oke, bukunya masuk itu. Ya. Metodenya apa Ya, bro. yang digunakan? Fenomenologi ya. Metode kualitatif fenomenologi, bro. Oke. Nah, sama juga dengan kawan-kawan yang lain, turunkan teori dari si Switzer ini gitu. Apa yang dia maksudkan dengan perilaku psikologis itu? Seorang pemimpin. Kan teori besarnya perilaku psikologis, Pak. Nanti siapa itu tinggal menyesuaikan. Nah, tapi perilaku psikologisnya belum tergambar dalam penelitian Bapak. Teori yang Bapak gunakan dari si Switzer ini gitu dan kawan-kawan. Tiba-tiba Bapak tadi langsung menemukan perilaku psikologis itu. Malah tidak tidak terkait dengan si perilaku psikologis itu gitu. Seharusnya kan kalau melihatnya pada perspektif perilaku psikologis, yang keluar indikator-indikatornya indikator psikologis, suasana kejiwaan. Apakah kepala sekolah ini stres atau enggak? Apakah kepala sekolah ini enjoy atau enggak? Happy atau enggak? Itu suasana psikologis, Pak. Jadi yang mengarah kepada Ya, bro. keadaan-keadaan psikologi seorang pemimpin gitu. Itu yang diteliti. Nah, Bapak tadi tidak ke psikologis perginya gitu. Sama nanti, ini penelitian Bapak disertasi ini juga ya? Ya, Halo? bro. Jadi hati-hati Pak. Karena secara teoretik tidak menggambarkan perilaku-perilaku karya nyata yang ditunjukkan sebagai kinerja seorang pemimpin. Kalau perilaku psikologis itu. Tapi perilaku psikologis itu bagaimana dia menyikapi secara psikologis karya-karya yang dia lakukan, kinerja dia, apakah leadershipnya, manajerialnya, secara organisatorisnya gitu, dalam pengambilan keputusan, dalam dia membuat decision makingnya gitu, kebijakan dan sebagainya. Nah, seperti apa psikologisnya? Dia tampilkan dalam perilaku-perilaku kepemimpinan itu. Ini yang Bapak harus angkat, harus ungkap dalam penelitian Bapak, supaya betul-betul Bapak on direct track, berada di jalan yang benar gitu. Bapak ini out of context tadi saya lihat hasil penelitiannya. Lain pandangan teoritik, beda data empirik, dan beda lagi kesimpulannya. Bahwa kesimpulannya menunjukkan kinerja kinerja secara manajerial secara umum gitu. Tapi tidak mencerminkan sebagai sebuah kinerja hasil produk dari suasana psikologi seseorang di dalam dia mengambil sebuah kebijakan, keputusan. Nah, hati-hati Pak, kalau ini nanti jadi disertasi ya. Ini harus kembalikan Bapak Ya. on direct track suasana psikologis itu. Itulah yang dikatakan psikologi atau perilaku psikologis itu. Suasana psikologinya, kejiwaan dia. Apakah terkait stresnya, happy-nya, eh, joy-nya ya. Nah, itu semua ada ya dalam psikologi. Lihat nanti indikator-indikator psikologi yang dikatakan oleh si Switzer itu apa saja psikologi eh, seorang pemimpin itu yang harus ditampilkan agar dia menjadi orang yang memang kinerjanya baik, prestasinya baik dalam kepemimpinannya atau manajerialnya gitu. Ini belum jelas. Sintesis nggak jelas, dimensi dan indikator tidak jelas. Tadi Bapak kelihatan pakai dimensi. Dimensi itu jangan dipaksakan. Kalau teori tidak menggiring kepada dimensi, nggak usah dipaksakan Pak. Nggak usah dibuat-buat. Ya.
Karena ada kadang yang berpaham begitu, wajib setiap penelitian ada dimensi. Enggak mesti. Ada teori-teori tertentu yang sudah punya dimensi. Contoh misalnya teori motivasi. Itu ada 2 dimensi. Dimensinya apa? Yaitu motivasinya intrinsik dan ekstrinsik. Itu teori apapun kalau motivasi pasti melihat dari 2 sudut itu. Intrinsik adalah suasana psikologis di dalam diri seseorang, ekstrinsik perilaku yang ditunjukkan di luar dirinya gitu. Nah, sehingga dia muncul 2 itu. Atau juga misalnya tema atau variabel sikap. Sikap itu juga ada dimensi 3. Pertama dimensinya kognitif, kedua afektif, dan ketiga konatif. Jadi sikap itu 3 juga. Kognitif pada aspek pengetahuannya, wawasan dia. Yang afektif itu sikap emosionalnya, hatinya, perasaannya. Kemudian konatif kecenderungan. Maka itu kalau teori-teori sikap, attitude, itu belum menunjukkan seseorang itu melakukan tindakan, tapi baru akan. Jadi sikap setia misalnya seseorang, itu dia belum setia, Pak. Baru kecenderungan dia menunjukkan kesetiaan. Tapi kalau sudah perilaku setia, nah baru sudah tindakan. Nah begitu. Maka itu perilaku psikologis itu nanti muncul yang seperti itu. Apakah secara psikologi dia menunjukkan sikap-sikap tertentu, kecenderungan kebaikan, kecenderungan yang positif, kecenderungan berpihak pada kebenaran misalnya, kesesuaian dengan aturan misalnya, itu baru kecenderungan. Tapi kalau dia sudah melakukan perilaku yang Bapak teliti sekarang, itu sudah tindakan-tindakan nyata konkret yang dia lakukan dalam atau secara psikologis. Bukan lagi kecenderungan, sikap gitu ya. Jadi sikap itu satu grade, levelnya berbeda dengan perilaku. Kalau sikap masih kecenderungan, konatif. Kalau perilaku dia sudah mengarah pada tindakan perbuatan. Jadi begitu ya, Pak Rudi Hartono ya. Ya, Pak. Supaya Bapak kembali Ya, ke Pak. jalan yang benar dari sandaran teori dan kemudian hasilkan penelitiannya secara empiris yang betul-betul memang mencerminkan fenomenologi atau fenomena-fenomena atas sebuah realita empirik yang Bapak temukan di lapangan.